Kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi mohon untuk bisa on cam ya. Bisa melihat bahwa memang Anda hadir di ini. Nopelin orang tadi yang nggak hadir. Ada 2 orang, Pak. Siapa aja tadi? Siti dengan Fernanda. Oh, Siti dengan Termute, Pak. Termut. Iya, ya. Kita belajar tentang geografi, yaitu tentang interaksi desa dan kota. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang desa, mempelajari tentang kota, kita mempelajari tentang interaksi desa dan kota. Nah, jadi ini materinya yang akan saya sampaikan. Ya. Nah, ini ada desa dan kota, terus nanti ada pola dan faktor interaksi desa dan kota. Nah, ini kompetensi dasar yang harus Anda capai, jadi ada membuat makalah dan seterusnya. Dan ini indikator yang harus Anda penuhi dalam pembelajaran ini, yaitu yang paling tingginya, yang paling utamanya adalah menganalisis solusi masalah akibat dampak interaksi dari desa dan kota. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk pembelajaran ini, jadi saya bagi Anda jadi beberapa kelompok, jadi 2 ya. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 1 bisa diingat nama-namanya. Ingat ya. Ada Novelina NG ya. Itu untuk kelompoknya. Nah, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang interaksi desa dan kota? Saya mau tanya dulu. Hafiz, dari mana Hafiz? Siap. Dari mana asalnya? Dari Palangkaraya, Pak. Dari Palangkaraya. Hafiz, makanannya apa? Siap, nasi, Pak. Nasi. Di Palangka ada yang nasi dari padi ya berarti ya? Siap ya, Pak. Nah, di Palangka ada yang nanam padi nggak? Siap, kalau tidak salah ada, Pak. Ada. Apakah terpenuhi untuk kebutuhan di Palangkaraya? Siap, terpenuhi, Pak. Terpenuhi. Ya. Tapi kalau memang di pusat kotanya ada nggak orang nanam padi? Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti dapatnya dari mana tuh? Siap, kemungkinan besar dari desa, Pak. Dari desa. Ya. Jadi itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh untuk interaksi bahwa kota memerlukan desa, begitu juga sebaliknya. Jadi ini kelompok diskusinya. Nah, sebelum Anda berdiskusi, saya ingin menampilkan satu video. Ini video tentang interaksi desa dan kota.
Jadi itu hanya video singkat, bisa Anda lihat juga di channel YouTube-nya. Ya. Nah, jadi dari beberapa gambar sebenarnya itu yang saya buat video. Jadi gambar-gambar itu merupakan gambar interaksi, gitu ya. Nah, ya, itu hanya beberapa gambaran interaksi yang berupa gambaran positif. Nah, di samping gambaran interaksi yang positif, nah, ada juga interaksi negatifnya. Nah, jadi untuk memahami hal tersebut, saya menyediakan LKPD. Jadi silahkan Anda berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya, nanti dipresentasikan. Silahkan yang kelompok 1 semuanya ke break room yang sudah tersedia. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 masih bertahan di ruang utama ya. Bisa langsung. Oke. Sudah dapat tadi kelompoknya? Masih ingat? Ya masih, Pak. Oh ya. Silakan kelompok 1 ke break room. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 2 ya, tersisa ya? Siap, masih ada yang stay di sini Pak untuk kelompok satunya. Siapa yang masih stay di sini? Siap, itu atas nama Aldila dengan saya Pak, tapi mereka masih di sekolah Pak, sibuk Pak. Oh iya. Aldila dengan Cahaya. Oh, Siap, ini Aldila Cahaya. sudah Pak. Tinggal Oh, saya. Cahaya nih yang masih nih. Cahaya. Siap, sudah semua Pak. Oh ya, sudah semua ya. Oke. Nah, untuk yang ini dulu, yang ini kelompok 2 kan? Nah, bisa Anda bekerja di Google Doc. Di Classroom sudah saya bagikan. Ada linknya tadi? Siapa ada, Pak? Oh iya, silakan Anda masuk ke Google Doc-nya untuk mengerjakan LKPD-nya. Sudah bisa masuk, Hafiz? Siap, sudah, Pak. Gabriel sudah? Lagi ngomong apa? Sedikit aja. Nanti bentar lagi jam 12. Kenapa? Oke aja lah Bang. Sambil 10, kamu 10. Tinggal 22 ya. Yang kemarin kan 39 ya ambil. Saya melihat ke kelompok sebelah dulu ya. Saya unmute. Udah ada potongan bisa cek tuh. Lihat di breakout. 22 gitu. Ada kesulitan enggak? Siap, tidak ada, Pak. Oh ya, silakan ya. Oh ya sih. Halo, gimana diskusinya, bisa berjalan? Bisa, cuman ada yang HP-nya lagi lowbat. Oh, HP-nya lagi lowbat. Aduh, dicarikan cas dulu. Ada Andi kesulitan kan? nggak dengan LKPD-nya? Enggak. Nggak ada. Siap, nama Mbak. Aduh, kamu ngisi yang mana? Aduh, kita makan coba berlima aja nih. Mana salah iyalah. Aduh, kayak Ya, kalau ini kan bisa satu orang ngisi misalkan nomor 1, yang lain ngisi nomor 2, atau bisa ngisi sama-sama, enggak apa-apa. Tapi khawatirnya di LKPD-nya itu nanti kalau ngisinya sama-sama bisa bahasanya nggak nyambung. Nah, jadi misalkan saya mengerjakan nomor 1 gitu ya, yang lain mengerjakan nomor berikutnya. Jadi seperti itu ya.
Tapi nggak ada kesulitan kan? Ya, Nggak ada. Saya kembali ke ruang utama. siap. Waktunya hanya 15 menit ya. Siap, ya, Pak. Gimana? Lestarian dan tumbuhan. Habis, bisa habis. Saya Siap, bisa, bisa, Pak. Bisa ya. Si Oke, nomor 3 pusat pemerintahan. Masih kuat, Pak. Pusat kebudayaan. Waktunya 20 menit ya, paling lama. Siap ya, Pak. Sisanya kita gunakan untuk diskusi. Jadi biar tidak terlalu lama Anda mengerjakan LKPD ya. Siap. Gabriel? Ada kesulitan, Siap, Pak. Gabriel? Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, yang nomor 5 ini bisa desa sebagai desa nelayan bisa karena desa kampung saya itu dari nelayan. Oke, Desamu desa nelayan? siap ya Pak di Bahaur situ Pak. Oh iya, iya, iya. Ya kan desa kan banyak, ada desa nelayan, ada desa pertanian, macam-macam. Ada desa wisata. Ada desa wisata. Siap, mungkin ada Pak. Ada. Budayanya masih kental gitu, Pak. Kalau desa budaya itu kan nggak mesti dia harus wisata tentang budaya. Kalau di desa budaya, desa wisata itu dia bisa wisata dari segi pertaniannya, dari sumber daya alamnya, nggak mesti harus budaya. Aman untuk ya pengerjaannya. Aman, Pak. Oke, lanjut. Saya ke sebelah lagi. Bagaimana? Aman? Aman, aman. Aman. Oh, ini sudah mau selesai ya. Hmm. Hmm. Ini ya kelompokmu ya? Iya. Oh iya. Ayo, dikerjakan cepat ya. Pas Siap. selesai.
Awen. Nah, berarti aku yang kota. Dampak positif dari kota adalah biasanya tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan juga bisa, karena kan ada desa. Gitu. Tadi kamu yang kota loh. Ya. Ya. Ada bunyi suara apa tuh Pak Bimbi? Maaf Pak, Ada bunyi suara apa kayak mesin ya? nggak ada Pak. Di tempatnya Hafiz gimana? Siap. Oh bunyi seperti tadi lagi ya? Siap ya Pak, ada bunyi seperti itu gitu Apa Pak. kipas ya? Kipas atau mesin? Nggak ada Pak, mungkin ini gangguan ininya aja. Tadi saya begini juga Pak, jadi akhirnya saya keluar dulu baru masuk, baru bisa. Ya, iya. Tapi di tempat saya bersih Pak suaranya masih. Saya masuk ini suara. Kayak suara mesin apa gitu. Yang dari luar masuk tuh. Suara kegiatan apa ya? Suara di masjid Pak. Oh, masjid. Oh, dekat masjid ya sekolah Pak ya? Iya Pak, dekat masjid. Ya, soal sini belum azan di saya belum Depok. Ya udah lanjut silakan lanjut. Iya Pak. Nah, kalau yang dampak positifnya lagi tuh kayaknya bisa deh jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa pergi ke kota. Tapi itu bisa jadi dampak negatif juga. Bisa itu dimasukin ke dampak positif. Kan jumlah tenaga kerja tuh masih Iya. positif. Kalau negatifnya kayak pengangguran gitu yang banyak. Iya. Bisa. Yapin gimana? Yopin sudah makan belum lemes kayaknya? Kalau saya unmute mikrofonnya bunyi nggak? Siap bunyi Pak. Kalau Bunyi. di mute Pak. Berarti kan bukan dari saya ya? Siap. Maksudnya kalau Bapak buka mic, suaranya muncul Pak. Oh, tapi kalau tutup mic muncul tidak muncul lagi Pak. Oh, tidak muncul, berarti saya unmute dulu ya. Siap ya Pak. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Siap ya Pak. Siap ya Pak. Yang dampak negatif bagi kota tuh dong dari interaksinya. Iya, lagi aku pikirkan. Dampak negatifnya tuh kalau tercukupinya kebutuhan bahan pangan, berarti ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran dan pencemaran lingkungan jadi masalah penting akibat interaksi desa atau kota. Biasanya di desa-desa itu jadi banyak terpolusi akibatnya. Kayaknya bisa deh.
Bisa apa enggak ya? Nanti aku masukin. Bisa Apa izin nambahin lah. Bisa izin gas? nambahin. Gak apa-apa. Kalau menurutku lah dampak negatif interaksi bagi desa tuh kalian tahu kan kalau misalkan budaya atau misalkan tata cara masuk ke dalam desa itu kan, nah kalau misalkan pengaruh dari tata cara dan beberapa tradisi yang sudah masuk ke dalam desa itu kan kalau menurut saya bisa jadi ya budaya yang asli dari desa itu menurut saya itu tergerus. Jadi kesimpulannya gini, tata cara terus kebiasaan yang menjadi budaya-budaya asing yang misalkan dari kota dia masuk ke dalam desa. Nah, itu dia cenderung mengubah budayanya baik dari segi perilaku, moral dan sebagainya. Itu menurut saya. Itu bisa berarti tata cara dan kebiasaan budaya itu kota telah masuk desa dan cenderung mengubah ke budaya desa. Gitu ya, Yafin? Ya, begitu. Bisa. Nah, Kalau secara ringkasnya seperti itu sih. Nice. nice. Siap, Pak. Izin menjawab. Bukannya kalau misalkan masuknya ke budaya, maksudnya masuknya orang kota ke dalam desa itu bukannya lebih memajukan desa itu sendiri, seperti sudah mulainya ada jalan dan listrik dan lebih maju keadaannya daripada biasanya. Contohnya seperti di Papua. Dulu Papua tidak pernah dijangkau oleh pemerintah seperti itu, Kak. Dan sekolah, listrik, maksudnya pendidikannya, listriknya, dan pembangunannya kurang maju. Bukannya lebih bagus kalau misalkan orang kota itu masuk ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Itu kan diskusi kelompokmu. Nanti jawabnya ya. Nanti saya simpan pertanyaannya nanti setelah pernyataannya, bukan pertanyaan sih, pernyataannya saya simpan nanti setelah presentasi nanti saya jawab ya. Siti Aminah ya. Iya Pak, maaf Ya. Pak. Diskusikan dulu dengan temanmu ya. Oke. Kemana ini orangnya? Nggak ada, Siti nggak bisa masuk nih. Oh, Siti malah di ruang sebelah dia. Wah, kacau ini. Dengan Fernanda belum ada sama sekali. Siti ada di room utama dia. Oh, Siti di kelompokmu sini. Iya, Siti harusnya di sini. Ya. Saya balik dulu ke sebelah. Siti tadi mana Siti? Siti mana? Siap saya, Pak. Oh, seharusnya kamu di kelompoknya Nopelina, join di break room. Ya Pak, berarti ini salah Pak. Ini untuk room kelompok berapa nih tadi? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, Pak. Oh iya, berarti Sitinya masuk di kelompok 1. Siap Pak, maaf Pak. Ya, Maaf. gabung ke break room ya, di break roomnya Nopelina. Bisa? Siap ya Pak. Oke. Ya, lanjut. Ada yang salah kamar. Sudah salah kamar nyolot dia. Oke, lanjut diskusinya. Nah, yang nomor 3, diskusi dengan kelompokmu tentang solusi dari masalah yang sudah diidentifikasi pada soal nomor 2, khususnya dampak negatif. Berarti solusi-solusi dari dampak negatif, Apa tadi?
Itu kalau kayak solusi masalah dari soal nomor 2, khususnya dampak negatifnya dari solusinya. Yang kota yang desa. Kita ambil satu dari kota, satu dari desa aja. Nah, dampak negatif yang mana ya? Kalau saran saya sih mending dari kota aja karena kita kan juga anak kota, kita yang ngerasain ya kan. Jadi, Oh iya. Kota. Jadi solusinya untuk Baik, solusi Bapak. yang kota lah dampak positif. Nomor 1, nomor 2. yang nomor terserah. Terserah ya. Siapa yang mau ketik nih? Kamu Javis. Kamai. Kalau dampak negatif ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran dan pencemaran lingkungan, masalah penting akibat interaksi antar kota. Waktunya 10 menit lagi ya. Siap ya, ya, Pak? Sudah ketemu lah tadi dong. Yang Kalau identifikasi pada soal nomor 2. Presiden. Kalau peningkatan pengangguran ini kayaknya itu Bang. Supaya solusinya itu buka lapangan pekerjaan. Nah, supaya ya buka lapangan pekerjaan. Desa juga kalau misalnya juga bisa buka menjadikan tempat wisata. Jadi lapangan pekerjaan jadi lebih banyak. Bisa. Sekalian juga pelestarian budaya. Nah, nice. satu. Di sini status Siti Aminah tuh not joiner. Oh, ini sudah. Tadi dia masuk di kelompok sebelah dia. Nyasar. Nyasar. Nggak apa-apa ya. Yang penting hatinya nggak nyasar kemana-mana. 5 menit lagi ya. Siap. Oke. 5 menit lagi. Sudah selesai belum? Saya cek dulu. Sudah sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Ada kamu ketik ah? Sudah aku ketik. Itu coba cek. Di tempatku masih kosong. Ntar ke list itu. Mister. Lah. Bentar. Nggak ada. Tempatmu nggak ada. Lah. Oh, salah tempat ketik aku. Aku ketiknya di Salah. Aku ketik di WA dulu tadi bayaran. Masukin. Diskusikan solusi. Berarti solusinya tadi itu yang pengangguran. Ya. Pemerintah dapat menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan pendidikan di pelosok desa. Desa juga dapat menyediakan wisata budaya yang dapat menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan sekaligus jadi cara untuk pelestarian budaya. Bisa.
sekarang kesimpulannya. Kalau PPT kan kelompok 2 kemarin saya. Nah, sekarang kita anu nih, kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan interaksi desa kota. Interaksi desa kota. Oh, yang tadi tuh dampak negatif dari nomor 2 tuh kayaknya ralat deh. Ntar aku coba tulis ulang. Mana tadi dulu? Ada sama tadi, Le. Hah? Ada sama tadi lo, makanya kamera alat tuh. Aku lihat. Iya. Ya tadi. Baikin aja dulu bentar. Oh, bisa. Kan. Jadikan bentuk yang sederhana. Bentuk negatif. Kalian masih nyari-nyari nggak kesimpulannya atau udah ketemu? Sambil dipikir-pikir ya. Kalau kamu mau itu, kamu ada kesimpulan? Udah. Oh ya, sebentar. Bisa. Langsung ku sampaikan aja lah apa yang ku dapat lah. Gas. Nanti aku ganti. Oke, jadi kesimpulan yang bisa ku sampaikan lah, pertama, yang jelas interaksi dari desa maupun kota itu nggak bisa dipisahkan karena baik dari desa maupun kota semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, plus minusnya masing-masing gitu. Dan saya jabarkan lagi poinnya ini, desa itu merupakan pusat produksi dari bahan baku industri. Anggapannya dia adalah Sudah siap semua ya? Siap, sudah. Oke, kalau sudah kita kembali ke room utama. Siap. Oke. Nah, bisa. Tapi kalau disingkatin, interaksi antara desa dan kota tidak dapat dipisahkan. Nah, desa Ya, itu sebagai poin pusat pertama. produksi bahan baku industri dan kota akan mengolah dan memproduksi. Selain itu, interaksi ini dapat menghasilkan dampak baik untuk desa maupun kota. Baik Iya, buruknya bisa. dampak interaksi ini tergantung dengan hubungan yang terjadi antara desa dan kota. Apakah seperti itu bisa? Oh ya, bisa. Aman. Nah, Bisa disingkat aja sih itu. Soalnya aku tadi terlalu panjang lebar aja gitu kan. Oke, diusahakan secepatnya ya. Ini yang dari kelompok 1 sudah balik. siap ya, Pak. Ya, kita lanjut ke presentasi. Yang presentasi siapa? Kelompok 1. Siap ya, Pak. Anopolida presentasi ya? Ya. Oke. Saya bikin. Sudah jadi co-host belum? Sudah jadi co-host ya? Oh ya, sudah. Oh ya, sudah. Kelompok 2 sudah? Siap sudah, Pak. Oke. Ya, kita mulai. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami mengenai solusi dampak negatif interaksi kota dan desa. Di sini kelompok kami adalah saya sendiri, Adigana, Fernanda, Cahaya, dan Aldila. Untuk yang pertama, ada beberapa dampak negatif yang kami dapatkan dari interaksi kota adalah jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Yang kedua, penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Dan untuk dampak negatif dari interaksi desa, dalam modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan mereka.
Misalnya misalnya budaya kontes kecantikan, peragaan busana dan foto model. Yang kedua adalah siaran televisi yang bisa ditangkap di pelosok desa dan bisa meningkatkan kriminalitas dan konsumerisme. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dila. Baik, saya akan menjelaskan jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk yang miskin. Upaya peningkatan aspek pendidikan di desa dapat dilakukan dengan menggalakkan pendidikan menengah yang bersifat kejuruan. Sudah. Belum Pak, sebentar. Ada yang ceket. Sebentar. Sebentar. Baik, saya akan melanjutkan paparan materi untuk jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi perkotaan, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Nah, solusi yang kami dapatkan dari apa yang kami cari adalah yaitu upaya untuk peningkatan aspek pendidikan di desa dapat dilakukan dengan menggalakkan pendidikan menengah yang bersifat kejuruan. Pendidikan menengah yang bersifat kejuruan tentunya akan sangat membantu mengembangkan bakat peserta didik yang sifatnya praktis sesuai dengan peminatan yang diinginkan. Tentunya dengan adanya lapangan pekerjaan di desa akan mengurangi laju urbanisasi yang terjadi. Hal ini juga bisa mengurangi dampak negatif dari penduduk dengan pendapatan rendah dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena dengan adanya pendidikan peningkatan aspek ini dapat juga digunakan untuk mendorong munculnya jiwa kewirausahaan sehingga bisa mendapatkan pendapatan dari pengetahuan kewirausahaan tersebut dengan cara mengaplikasikannya dari memanfaatkan sumber daya yang ada juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan bahkan bisa membagi pengetahuan tersebut di desanya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ceket lagi. Oh, itu tadi. Untuk Gana dipersilahkan. Iya, baru bisa bergerak PPT-nya. Modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan mereka, misalnya budaya kontes kecantikan dan peragaan busana dan foto model. Lanjut. Solusinya belum? Adigana, solusinya tadi sudah. Oh, solusinya sudah. Enggak, solusinya tadi sudah ada Gana. Gana. Berikan pemahaman bahwa menjaga hal yang menjadi pokok kehidupan mereka adalah hal yang jauh lebih penting, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain, serta menyeimbangkan antara budaya sendiri dan modernisasi. Dampak positif atau negatifnya kan. Bermasalah dengan mic sepertinya Adigana ya. Sudah selesai? Belum Pak, sebentar. Ada kesalahan teknis. Tidak bisa move on. Waduh. Agak ada ceket sedikit. Biar aja PPT-nya
nggak jalan, yang penting dibacakan aja yang ada di PPT-nya. Oh iya, oke. Nah, saya akan melanjutkan atau menjelaskan. Jadi solusi untuk modernisasi kota yang telah melunturkan orientasi pertanian ini adalah memberikan pemahaman bahwa menjaga apa yang menjadi pokok kehidupan mereka, ya seperti pertanian ini, dan adalah hal yang jauh lebih penting, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Menyeimbangkan antara budaya sendiri dan modernisasi juga bisa kita lakukan, karena tanpa masuknya modernisasi ini juga akan menghambat pengetahuan untuk masa-masa yang akan datang, di mana pasti perkembangan harus ada baik itu di desa maupun di kota. Namun kita tidak terlalu memfokuskan diri dengan modernisasi tersebut, melainkan juga menjaga apa yang menjadi pokok kehidupan mereka, apa yang menjadi pokok kehidupan kita. Begitu juga dengan siaran televisi. Begitu juga dengan siaran televisi yang bisa ditangkap oleh pelosok desa, yang kemungkinan bisa meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Cara mencegah hal ini pun sama seperti solusi pada interaksi kota, di mana upaya memberikan edukasi atau pengetahuan di desa adalah hal yang sangat penting untuk memberikan pemahaman akan perkembangan yang ada, sehingga tidak terjadi adanya peniruan, kekerasan, dan segala macam. Sekian itu saja materi yang kami sampaikan. Apakah teman-teman dari kelompok lain ingin bertanya? Siap, izin bertanya, Mbak. Baik, dipersilahkan. Siap, mohon izin perkenalkan, nama saya Gabriel Alvin Tobing. Pertanyaan saya itu mengenai solusi itu tadi, Mbak. Kan tadi seperti yang sudah Mbak jabarkan, Mbak menjabarkan berbagai macam aspek, dan yang jadi pertanyaan saya itu adalah apakah solusi yang sudah Mbak jabarkan itu tadi benar-benar dapat memberikan efek gitu, Mbak? Apa dari setiap dampak-dampak negatif itu, Mbak? Sekian, terima kasih. Silahkan kelompok 1 ditanggapi, ada pertanyaan dari Gabriel Yapit Tobing. Siapa nih yang mau jawab? Untuk Dila, apakah Dila untuk teman-teman yang lain? Siap, izin menjawab pertanyaan dari Kak Yapin tadi. Apakah solusi yang dijabarkan dapat secara efektif menutupi dampak negatif kota dan desa? Apakah itu pertanyaannya, Kak? Siap, benar. Baik, izin menjawab. Kalau menurut saya, solusi yang dijabarkan sebenarnya sudah cukup efektif. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan di desa, tentunya hal ini akan menekankan angka pengangguran baik di desa maupun di perkotaan. Dan dengan adanya edukasi yang cukup pengetahuan masyarakat desa, tidak akan tertinggal dengan masyarakat perkotaan yang juga menjadi sumber pemenuhan kebutuhan. Karena adanya edukasi tentang bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada dan bahkan bisa dibilang lebih banyak di daerah perdesaan. Siap. Apakah jawaban saya bisa diterima? Siap, untuk jawaban dari pertanyaan saya sudah sangat jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih kembali, Kak. Lanjut. Untuk apakah ada pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Siap, Mbak. Sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ignacia Lelunutala. Ya. Di sini saya izin bertanya, apakah desa bisa tetap melakukan hal-hal modern seperti kontes kecantikan, foto busana, dan hal yang lain yang bisa dilakukan di desa, Kak? Nama saya Dika Putra Sianugraha, saya berasal dari kelompok 1, izin menjawab. Bisa, dengan memberikan edukasi terlebih lanjut dan menyeimbangkan masuknya budaya tersebut, kita bisa menemukan potensi desa-desa terhadap orang yang
orang tertentu tanpa harus mengganggu orientasi pertanian maupun perkebunan dan lain-lain. Sekian dari saya. Apakah bisa diterima, Ignatia? Siap, untuk jawabannya sudah jelas, Mbak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk apakah ada pertanyaan lain? Baiklah, kalau sekiranya tidak ada, sekian untuk presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk presentasi kelompok 1. Jadi di ini tadi kan ada di LKPD itu tentang kesimpulan kelompok ya, yang nomor 5 ya. Siap, ya. Ya, nah jadi karena yang sudah presentasi kelompok 1, jadi saya tanyakan ke kelompok 2. Kesimpulan kelompok Anda tentang yang pertanyaan nomor 5 itu tadi apa? Silakan siapa yang mewakili. Ya Pak, bakal bisa diulang Pak pertanyaannya. Itu kan di LKPD ada yang nomor 5 kan? Ya. Nah, siapa yang bisa membacakan untuk saya mewakili mengambil kesimpulan kelompoknya? Siap saya, Pak. Oke, silakan, Gabriel. Kesimpulannya itu tadi adalah saya jabarkan dulu, maksudnya saya sebutkan dulu poin dari yang pertama itu tadi, Pak. Jadi kesimpulannya adalah interaksi dari antara desa maupun kota itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Dan desa sebagai pusat produksi bahan baku industri dan juga kota itu mengolah dan memproduksi, Pak. Nah, dari situ kan bisa kita ambil, Pak. Kalau misalkan interaksi desa maupun kota nggak bisa dipisahkan, Pak. Semuanya punya plus minusnya, Pak. Dalam tanda kutip, kalau misalkan dalam IPA itu kayak simbiosis mutualisme, Pak. Saling menguntungkan itu, Pak. Nah, selain itu... Kalau di romance berarti kayak Romeo Juliet gitu ya? Siap. Siap. Selain itu, interaksi ini juga menghasilkan dampak baik dari desa maupun dari kota, Pak. Dan baik buruknya dari sebuah dampak interaksi ini itu juga tergantung dari bagaimana hubungan-hubungan itu terjadi, Pak, baik dari desa maupun kota itu. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, jadi itu kesimpulan dari kelompok 2 ya, karena nggak presentasi tadi. Oke, saya kasih waktu Anda 5 menit. Silahkan Anda menyimpulkan dari keseluruhan materi yang sudah ada dari interaksi desa dan kota, menyimpulkan dengan bahasa Anda sendiri. Apa kira-kira yang Anda peroleh dari interaksi desa dan kota ini? Nah, jadi saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, silakan dimulai.
Ini si Gabriel senyum-senyum ini. Ini kayaknya lengkap ya, ada orang Batak. Ada Ignacia orang mana? Orang Manyan ya? Siap, ya Pak. Oh ya, saya hafal namanya pasti orang Manyan. Kalau Hafiz nih nggak jelas. Kalau Mario nih kayaknya orang Itali. Mario Balotelli. Kalau ini Aldila nih kayaknya orang Cina ya, dari suku Uighur. Sudah? Siapa yang sudah menyelesaikan? Hafiz sudah? Siap, sudah Pak. Oh ya, silakan Hafiz. Kesimpulan menurut Anda apa? Siap. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari seluruh diskusi tadi yaitu interaksi antara desa dan kota ini dapat memberikan dampak positif dan juga negatif. Tapi tidak selamanya interaksi antara desa dan kota ini selalu berdampak negatif. Ada juga dampak positif yang dapat kita ambil dari interaksi ini. Seperti halnya seseorang dapat memperoleh banyak hal dengan bergaul dengan tempat lain. Interaksi antara desa dan kota juga dapat menghasilkan hal-hal yang beragam dengan cara bergaul dan berinteraksi antara satu sama lain, terutama dalam sesuatu yang beragam. Pasti akan ada hal yang baru yang dapat dipelajari. Namun demikian, interaksi tidak selalu membuahkan hasil. Banyak dari hasil interaksi tersebut dapat bersifat negatif, seperti halnya yang telah dijelaskan tadi pada interaksi antara desa dan kota. Namun, kita tidak perlu takut untuk bertindak, karena segala sesuatu pasti ada risikonya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana cara kita meminimalisir risiko agar apa yang dirasakan adalah hal yang baik, dan juga menciptakan solusi agar dampak-dampak negatif tadi dapat diubah menjadi dampak yang positif. Siap, itu yang bisa saya tangkap, Pak. Oke, itu kesimpulan menurut Hafiz ya. Nah, jadi saya rasa cukup diwakili oleh Hafiz saja. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari Hafiz saya sungi jempol, beri aplaus dulu ya. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya. Sangat luar biasa, kenapa? Karena memang benar seperti bilang si Gabriel tadi ya. Nah, saya hanya menyampaikan bahwa itu adalah seperti Romeo dan Juliet gitu ya. Desa dan kota itu tidak dapat dipisahkan karena semuanya bergantung untuk melengkapi. Nah, cuma dari sisi interaksi itu pasti ada negatif dan positif. Nah, tugas kita yaitu bagaimana sih caranya kita bisa mengurangi dampak negatifnya. Nah, itu tugas-tugas kita, tugas-tugas Anda sebagai generasi muda, bagaimana supaya dampak-dampak negatif itu tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi untuk masing-masing wilayah baik itu kota maupun desa. Jadi harus ada balance gitu ya. Ada penyaring. Di desa penyaringnya apa, di kota penyaringnya apa. Nah, contohnya begini, saya ambil contoh seperti yang disampaikan tadi di presentasi, ada apa tadi? Kontes kecantikan dengan apa tadi? Peragaan busana. Peragaan busana. Ya, benar. Nah, jadi kontes kecantikan dan peragaan busana tadi ada yang nanyakan, bisa nggak dilakukan di desa? Bisa. Cuma dia harus sesuai dengan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Jangan peragaan busana dan kontes kecantikannya menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai. Ya, contohnya yang kelihatan pusatnya lah, gitu ya. Yang pakai celana pendek lah. Di desa disumpahin orang begitu, gitu ya. Nah, jadi harus sesuai, ya. Itu salah satu mengurangi dampak negatif tadi. Boleh melakukan
kontes kecantikan, peragaan busana dan seterusnya. Tadi pada saat diskusi ada pertanyaan dari siapa tadi? Siti Aminah. Siap ya, Pak. Mana Siti Aminahnya nih? Siap saya, Pak. Ya, tadi apa pertanyaannya? Saya lupa. Siap, Pak. Itu tentang bukan pertanyaan, Pak. Iya, Itu pernyataan tadi. pertanyaan. Bahwa apa tadi? Kalau kan ada yang bilang dampak negatifnya apa ya, yang orang desa, orang dari kota ke desa. Tapi ada juga dampak positifnya, kayak kata saya gitu. Oh iya iya. Ya, jadi bilang Siti Aminah tadi, karena dia menyampaikan ke saya sebenarnya waktu itu adalah diskusi dan kelompoknya bahwa benar sebenarnya bahwa orang kota yang datang ke desa itu tidak selamanya membawa dampak positif dan tidak selamanya membawa dampak negatif. Nah, dampak positif yang dibawa oleh orang kota ke desa, contohnya dokter. Dari mana dokter berasal kalau bukan dari kota gitu ya. Walaupun mungkin dokternya asalnya dari desa, cuma sekolahnya ya pasti di kota. Nah, seperti itu. Contohnya pembangunan infrastruktur, materialnya dari mana, emisinya dari mana. Nah, itu salah satu dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya apa? Ya, contohnya seperti penggunaan obat-obat terlarang, minuman keras. Nah, itu datangnya dari mana? Dari kota. Nggak ada orang desa sana bisa bikin sabu. Yang bikin sabu orang kota. Ya. Jadi semuanya ada timbal baliknya. Ya, seperti tadi saya bilang. Seperti Romeo dan Juliet. Benci tapi rindu. Nah, ya, benci tapi rindu. Benci membenci kota dengan keadaan negatifnya, tetapi rindu dengan supaya bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kira-kira ada yang belum dipahami enggak tentang materi desa kota? Silakan. Kalau masih belum ada yang dipahami atau yang mau ditanyakan, ada? Siap, kalau dari saya paham, Pak. Oh ya, Gabriel paham sudah ya. Siap, kalau dari saya pribadi, Pak, tidak ada juga, Pak. Sudah Iya. paham saya, Pak. Kesulitan Anda kira-kira apa dalam proses pembelajaran hari ini? Lebih enak daring apa luring sih sebenarnya? Luring, Pak. Enak luring ya? Siap, Iya. kalau diskusi kelompok lebih enak luring, Pak. Ya, kalau untuk kerja kelompok pasti enak luring ya. Karena kalau untuk diskusi saya kayaknya agak susah kalau untuk daring ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya punya soal. Jadi silahkan Anda menjawab soal. Bentar saya bagi dulu linknya ya. Saya bagi di kolom chat ini aja ya. Setia, Pak. Oke, itu silahkan diisi. Saya kasih waktu cukup 1 atau 2 menit karena soalnya nggak banyak. Bisa masuk.
Bisa, Pak. Bisa ya. Ada langsung nilainya sih. Dapat berapa, Pis? Siap, belum selesai, Pak. Siti sepertinya gangguan sinyal ya. Kayaknya masuk terus, keluar masuk. Siapa tadi keluar, Pak? Sudah ya? Sudah semua? Kalau sudah, Anda bisa lihat dapat hasilnya berapa. Novelina dapat berapa? Belum, Pak. Belum. Belum. Siap, Pak. Saya bisa minta linknya kembali, Pak, karena tadi ada kesalahan, Pak. Oh iya, ntar ya. Seharusnya, oh iya tadi Siti Aminah keluar ya. Cukup ya? Sudah selesai semua? Siap, sudah. Siap, sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Kalau sudah. Dapat berapa? Habis berapa habis? Siap.
Oke ya. Saya rasa untuk pelajaran hari ini sudah saya cukupkan. Dan untuk PPT-nya tadi nanti dikirimkan ya di grup, bisa di WA atau di email, nggak apa-apa. Nah, jadi terima kasih untuk Anda yang sudah hadir hari ini. Minggu depan kita akan lanjut ke materi yang berikutnya ya. Jadi kita bisa mulai tentang materi masih tentang kota, karena ini kota ini saya rasa tidak cukup hanya untuk 1 jam pembelajaran, jadi harus 2 jam pembelajaran, jadi harus lebih gitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya rasa cukup. Selamat siang. Oh, ini jam pulang ya. Oh, jam pulang, pimpin berdoa dulu. Hafiz, pimpin berdoa, Hafiz. Siap. Baik, perhatian duduk siap gerak. Mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Selamat siang. Ya, terima kasih Hafiz. Selamat siang.